Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pokok bahasan membangun kerjasama tim. Kenapa? Ada apa? Pentingkah kita bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita? Kau lebih baikkah kita bekerja seorang diri? Melakukan tugas dan pekerjaan kita di rumah, dalam pekerjaan usaha bisnis atau dalam pelayanan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat dulu. Ya, dalam materi ini, faktor-faktor apa saja yang akan menyebabkan sulitnya seseorang bekerja sama dalam tim? Dan yang berikutnya, bagaimana caranya kita membangun kerjasama tim yang solid? Adakah teladan tokoh-tokoh Alkitab yang bisa memberikan inspirasi, model, contoh keteladanan bagi kita? Bagaimana membangun kerjasama tim? Dan pertanyaannya, apa keuntungan besar kalau kita bekerja sama dengan orang lain? Nah, apa yang dikasih oleh Yesus Kristus sekali lagi? Yang masuk dengan tim, minimal harus ada dua orang. Yang bersama dengan kita, berinteraksi, tapi juga harus punya tujuan yang jelas. Jadi dalam membangun kerjasama tim, kita harus pahami ada beberapa prinsip yang harus terkandung di dalam tim itu sendiri. Yang pertama, harus lebih dari dua orang. Minimal dua lah. Itu baru yang dimaksud dengan tim. Jadi kalau kita ambil contoh, suami istri Bapak Ibu, itu adalah sudah bagian dari tim. Oke, maka tadi saya dorong teman-teman yang masih jomblo di sini. Jangan kelamaan jomblonya. Karena kalau saudara masih menjomblo, pasti tidak mungkin bisa mencapai hasil yang maksimal. Ya, maka untuk itu Tuhan bilang, Adam, tidak hanya Adam seorang diri yang diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini kan, Tuhan kasih juga Hawa. Mengapa itu penting itu Hawa? Karena Adam tidak akan pernah bisa maksimal mencapai maksud dan tujuan Tuhan kalau dia hanya seorang diri. Maka Tuhan kasih anggota tim yang baru, yaitu siapa? Hawa. Minimal dua orang. Yang berikutnya, di dalam tim itu harus ada interaksi. Apa maksudnya interaksi? Harus ada kolaborasi. Kalau ada dua orang, tapi dua-duanya diam terus. Gak bisa buat apa-apa kan Bapak Ibu. Orang dua-duanya kulkas. Gitu. Orang dua-duanya benda mati. Maka harus ada interaksi. Yang ketiga, di dalam kerjasama tim harus ada komunikasi Bapak Ibu. Karena dengan komunikasi itu mencerminkan maksud yang ada di hati dan pikiran orang yang satu bisa dipahami oleh orang yang kedua kan. Maka di situ harus ada komunikasi sebagai alat penyambung maksud dan tujuan yang ada dalam pikiran dua belah pihak. Dan di dalam tim itu pastikan kita harus punya tujuan yang sama. Kalau tujuan yang satu ke utara, tujuan orang yang kedua ke selatan nggak nyambung Bapak Ibu. Pastikan tujuannya harus sama. Caranya gimana? Kita harus mencari orang yang punya sama tujuan dengan kita. Nah, dasar dari membangun kerjasama tim sudah Tuhan kasih. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Bapak Ibu nanti bisa baca. Di mana Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Minimal satu talenta. Talenta itu kan bicara masalah potensi kan. Setiap orang yang setiap manusia yang lahir ke dunia ini minimal paling rendah Bapak Ibu. Tuhan kasih kita itu satu talenta atau satu potensi atau satu kemampuan. Minimal satu. Maka saya tidak percaya kalau ada orang mengatakan, Pak Tony saya kayaknya nggak punya talenta, nggak punya kemampuan, nggak punya potensi. Bohong kau saya bilang. Baca Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Minimal Tuhan kasih kita itu satu potensi atau satu talenta. Maka Bapak Ibu jangan pernah kita berkata, saya nggak punya kemampuan, saya tidak punya kelebihan. Nol. Itu berita hoax itu. Kita minimal dikasih oleh Tuhan satu talenta. Kita minimal dikasih Tuhan satu modal. Satu kemampuan.
Maka jangan minder, jangan menganggap tidak ada guna, tidak ada kelebihan dikasih. Buang, itu berita hoax dari si Bolis. Bahkan Bapak Ibu, ada yang dikasih juga Tuhan berapa? 2 talenta. Bahkan lebih dari 2 ada juga yang dikasih Tuhan kepada manusia. 5 talenta, 5 kelebihan. Dan kalau kita mengacu kepada Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30, Bapak Ibu. Di sana diceritakan. Ada yang Tuhan kasih orang 1 talenta. Atau 1 kemampuan atau 1 potensi. Tetapi orang itu tidak memakainya. Bahkan menyembunyikannya. Dengan cara apa? Dia tidak mau memberikan dirinya untuk diajar, dibimbing. Supaya bertambah pemahaman pengetahuannya. Bagaimana mempergunakan 1 talenta itu. Dia nggak mau berdiam diri terus. Dia dikasih kesempatan untuk melayani. Jadi MC, WL, singer, pemain musik, pembicara. Tapi dia nggak mau. Dia bilang, nggak, saya nggak punya. Dia dikasih kesempatan untuk bekerja. Membangun usaha dan bisnis. Dia nggak mau pakai itu. Dia simpan. Apa yang terjadi? Tuhan marah terhadap orang yang sudah dikasih 1 talenta tadi. Tuhan marah besar. Karena kenapa? Tidak menghargai. Tidak memanfaatkan talenta atau potensi. Bapak Ibu. Kita yang ada di ruang Zoom ini dikasih oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan. Saya kira bukan hanya 1 talenta. Lebih dari 1 talenta. Bisa 2 dan 3. 4, 5, bahkan 10. Contohnya apa? Gampang. Dengan kita belajar dari SD sampai kita perguruan tinggi. Bahkan kita ini sedang menjenjang, masuk jenjang program S2 kan Bapak Ibu. Itu menandakan potensi yang Tuhan kasih buat kita lebih dari satu. Maka tidak ada alasan untuk berkata kepada Tuhan, oh Tuhan saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Karena kita dikasih talenta. Kita dikasih kesempatan. Kita dikasih peluang. Kita dikasih kelebihan. Maka kita belajar dari orang yang dikasih Tuhan 2 talenta. Dia pakai talentanya itu, kemampuan potensinya itu. Maka Tuhan berkati talenta atau potensi yang awalnya Tuhan kasih 2 menjadi berapa? Menjadi 4 kan. Orang yang ketiga, dia dikasih oleh Tuhan 5 talenta atau potensi. Lalu dia pakai, dia pergunakan itu. Dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam pelayanannya. Hasilnya apa? Diberkati Tuhan. Menjadi 10 talenta potensi bagi dirinya sendiri. Jadi tidak ada 0 talenta bagi setiap orang yang lahir ke dunia. Enggak ada. Minimal 1. Bahkan Tuhan tidak hanya berhenti memberikan kita talenta atau potensi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ini karunia-karunia rohani. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh pertama terima secara pribadi. Tuhan tambahkan lagi kita apa? Karunia. Karunia ini adalah perlengkapan-perlengkapan rohani. Atau juga kelengkapan-kelengkapan yang Tuhan tambahkan bagi kita untuk supaya bisa maksimal melayani Tuhan. Maksimal dalam bekerja. Maksimal dalam berbisnis dan berusaha Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Kita menemukan di sana ada kurang lebih 10 karunia-karunia. Maka kesimpulannya apa? Orang percaya tidak 0 talenta potensi atau karunia. Orang percaya tidak nihil potensi, talenta atau karunia. Enggak. Kita dikasih banyak potensi dan karunia oleh Tuhan. Dari situ kita beda-beda dikasih potensi, karunia oleh Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kita berkata kepada Tuhan, oh aku tidak punya kemampuan, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. No, harus kita buang itu jauh-jauh. Karena informasi itu adalah berita hoax yang dikirim oleh si iblis atau si iblis. Tolong Bapak Ibu pahami ini. Sehingga kita tidak merasa minder di hadapan Tuhan atau juga di hadapan siapapun. Maka kita dapat simpulkan sementara. Kekurangan yang dimiliki satu orang akan ditutupi. Akan diperlengkapi. Akan dimaksimalkan.
kalau kita bekerja sama dengan orang lain di dalam kerjasama tim. Untuk itu saya katakan tadi, saudara, saya kasih contoh. Kenapa kita perlu berumah tangga? Supaya makin maksimallah kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan buat kita. Supaya makin maksimallah kita menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Dan juga supaya makin besar juga perkara-perkara besar, kepercayaan-kepercayaan yang dari Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Juga supaya Tuhan bisa memberkati kita. Tapi perlu saya ingatkan Bapak, kalau kita kerjasama dalam tim, tidak berarti menolkan, menghilangkan peran setiap orang di dalam tim itu. Enggak. Enggak. Di dalam kerjasama tim, tetap juga harus fight, maksimalkan tugas dan tanggung jawab setiap pribadi-pribadi. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kerjasama tim? Kerjasama tim dalam bahasa Yunani adalah synergos. Dalam bahasa Yunani. Artinya dalam bahasa Indonesia, bekerja sama-sama. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar lirik lagu yang isinya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Itu bicara masalah pentingnya kerja sama tim. Sunergos dibagi dalam dua kata. Sun artinya bersama, sama. Ergon artinya bekerja. Maka dari kesimpulannya, sunergos artinya bekerja sama. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sinergi artinya adalah interaksi dua individu atau lebih kekuatan yang berkolaborasi atau bekerja sama, memadukan tenaga mereka, kemampuan mereka, ide mereka, kreativitas mereka, yang tadinya hanya menjadi ide pribadi, yang tadinya hanya menjadi kreativitas pribadi, menjadi kreativitas bersama dan ide bersama. Dan ini pasti dampaknya akan menghasilkan sesuatu hal yang lebih besar. Tadi hanya kita mengandalkan kekuatan kita pribadi kan. Tapi waktu kita kolaborasikan, kita satukan itu dalam kerjasama tim. Menjadi kekuatan bersama dan hasilnya juga pasti menjadi besar. Jadi kerjasama tim adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya harus sama Bapak Ibu. Di mana setiap anggota sama-sama berupaya untuk membangun hubungan yang baik. Dan mereka saling tolong menolong satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, dalam rumah tangga, suami dan istri harus punya tujuan yang sama. Punya konsep yang sama, punya visi yang sama. Dan punya semangat yang sama. Membangun, mempertahankan rumah tangga itu. Rukun sampai Tuhan Yesus datang. Memanggil kita dari dunia. Nah, untuk itulah sebenarnya dalam rumah tangga kan, teman-teman ini harus mencari dan mendoakan. Meminta sama Tuhan dan pasti Tuhan kasih. Orang yang sehati dan sepikir dengan saudara. Jangan menikah berumah tangga dengan orang yang tidak sehati dan sepikir. Bermasalah. Bermasalah Bapak. Hari-hari ini saya agak kelelahan Bapak. Menghadapi konflik dalam rumah tangga. Kelelahan betul saya. Maka saya selalu ingatkan Bapak Ibu. Minimalisirlah konflik. Masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita ke depan. Caranya gimana? Waktu memilih keputusan untuk menikah. Hati-hati. Tapi jangan jadi takut untuk menikah ya. Jangan. Jangan. Istilah lain daripada kerja sama tim adalah usaha bersama dari anggota tim yang masuk di dalam tim itu. Yang dilakukan secara terkoordinasi. Ya, terkoordinasi itu artinya adalah terarah maksudnya ya. Dengan tujuan yang sama. Maka di sini kita lihat Bapak Ibu. Kata kunci daripada kerjasama tim itu adalah tadi. Kita harus ada punya kesepakatan bersama. Punya tujuan yang sama. Dan juga punya komunikasi yang sama. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, apabila ada satu
yang kurang maksimal dari anggota tim, maka tanggung jawab semua anggota tim juga. Menolong anggota tim yang belum bisa maksimal tadi. Untuk apa? Membangunkannya, mengingatkannya, mendorongnya, mengangkatnya supaya sama kontribusinya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerjasama tim tidak menghilangkan, tidak meniadakan kekuatan, kemampuan, kontribusi dari satu anggota. Kadang-kadang ada orang berpikir salah Bapak Ibu. Kalau kerjasama tim berarti saya bisa sembunyi, saya bisa tiarap, saya bisa makan tidur, tidak berbuat apa. Oh enggak. Bukan itu namanya kerjasama. Kerjasama tim mewajibkan semua pribadi-pribadi atau individu di dalam tim itu harus fight berjuang. Melakukan bagian masing-masing, melakukan tugas masing-masing. Maka untuk itu Bapak Ibu, anggota tim kita, jangan kita biarkan mereka tidur, tenggelam, bersembunyi di balik daripada proyek yang harus dikerjakan bersama-sama. Jangan. Kasih dia tugas, kasih dia tanggung jawab. Untuk itulah kenapa sejak dari SD kita sudah diajar bekerja sama tim, bekerja sama atau kerja kelompok kan Bapak Ibu kan sudah diajarin gitu. Dalam keluarga pun. Untuk itulah orang tua kita selalu ngajarin kita. Dari sekian banyak kita bersaudara, kakak beradik, kan kita sudah diajarin oleh orang tua kita. Anak pertama nyuci, anak kedua ngepel, anak ketiga masak. Kan itu kan bicara masalah bagaimana pentingnya membangun kerjasama tim. Nah Bapak Ibu yang sudah berumah tangga nih, kalau kita mau rumah tangga kita, anak-anak kita, dalam koridor penyertaan pemeliharaan dan berkat Tuhan, ya nggak boleh hanya istri yang fight berjuang. Di keluarga itu kan nggak boleh dong. Suami juga harus sama kerasnya, sama upayanya, sama usahanya dengan istrinya. Membangun, pertahankan rumah tangga itu. Semakin lebih baik. Tanpa itu, nggak mungkin rumah tangga kita itu lebih baik. Dalam pekerjaan sama, Bapak. Ya, nggak boleh hanya owner yang berjuang seorang diri tanpa melibatkan karyawan. Staf, nggak boleh. Semuanya harus sama-sama. Nah, pertanyaannya, adakah teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan jadi model? Betapa pentingnya membangun kerjasama tim itu sendiri. Mari kita lihat teladan tokoh-tokoh Alkitab dalam membangun kerjasama tim dalam peranan mereka. Yang pertama Musa. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian alias tanah Kanan, Bapak Ibu. Musa sukses bukan karena kemampuannya sendiri. Musa hebat menjadi pemimpin besar bukan karena buat kuasanya dia, bukan. Musa sadar, Musa tahu diri, dia terbatas. Maka dia butuh anggota tim. Yang pertama, dia rekrutlah, dia pilih, dia cari, dia persiapkan, dia berikan wewenang dan tugas bagi Harun sebagai juru bicara. Karena Musa itu memang menyadari dia tidak pintar berbicara. Dia bukan tipe orang yang senang banyak bicara, Musa enggak. Dia tahu kelemahannya apa, maka dia cari Harun yang bisa mengkomunikasikan apa yang ada di hati dan pikiran Musa kepada bangsa Israel pada zaman itu. Maka dia pilihlah, dia percayailah Harun menjadi juru bicara. Atau dalam perusahaan, dalam bisnis, apa ini? Menjadi orang marketing kan. Kalau dalam perusahaan, orang marketing kan. Kalau dalam negara apa? Menkominfo. Atau zaman Soeharto dulu, Menteri Penerangan. Dalam pelayanan kan kita butuh orang-orang seperti ini. Karena tidak semuanya kita punya kemampuan untuk bisa berbicara, berkomunikasi kepada jemaat kan. Maka kita perlu juga tim dalam pelayanan itu yang kita kasih khusus spesialisasi, kemampuan, tugas apa? Mengkomunikasikan kepada jemaat, mengumumkan kepada jemaat hal-hal penting. Maka di dalam perusahaan tadi,
Ada juga yang bertugas, ya, sebagai bagian apa? Penyalur informasi, penyampai informasi. Atau dalam bahasa lain apa? Humas, humas biasanya ini. Oke. Yang kedua, Musa juga memilih dan mempercayakan namanya Maryam sebagai apa? Penasihat rohani yang mengurusi tentang pelayanan rohani. Artinya Bapak Ibu, untuk itulah sebenarnya di dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita pun pasti selalu ada juga sebenarnya. Makanya di kantor-kantor itu kan ada pelayanan, ada misalnya dikasih kesempatan untuk perusahaan-perusahaan tertentu di hari Jumat itu apa? Ibadah bersama dengan saudara kita yang lain itu dan sholat kan. Maka di fasilitas juga kadang-kadang apa? Di kantor itu di mana kita bisa buat persekutuan kan. Maka di sana ada dibentuk namanya apa? Ketua persekutuannya. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesempatan, diambillah kesempatan itu. Mulai dari Bapak Ibu mengumpulkan teman-teman setiap hari Jumat beribadah di persekutuan kantor masing-masing. Penasehat rohani. Ya, untuk berikan saran dan masukan secara rohani bagi bangsa Israel waktu itu. Yosua, apa tugasnya? Sebagai panglima perang. Karena Musa tidak bisa melakukan peperangan itu dengan seorang diri. Maka dia butuh Yosua untuk menggerak, untuk memimpin bangsa Israel itu menghadapi orang-orang Mesir pada zaman itu. Presiden, dia tidak bisa memimpin bangsa ini hanya dengan kemampuan kekuatannya sendiri. Maka dia juga pilih para menterinya, bahkan dia pilih juga panglima dan kapolri. Bahkan panglima seorang diri pun tidak bisa menciptakan ketentraman di tengah bangsa ini. Maka panglima pun juga memilih. Ada kepala staf angkatan darat, ada kepala staf angkatan udara, ada kepala staf angkatan laut. Ini bicara tentang pentingnya kerjasama tim. Dalam pelayanan juga sama Bapak Ibu. Ada orang yang harus kita tugasi. Kamu bagian doa ya. Kamu bagian ibadah ya. Kamu bagian pemerhati ya. Kamu bagian konsumsi ya. Kan gitu. Hur. Diberikan tugas oleh Musa apa? Sebagai penopang tangan Musa. Untuk terus berdoa. Mengarahkan tangan Musa kepada Tuhan. Dalam meminta kuasa. Dari Tuhan kan. Hur. Berarti ini tim pendoa. Dalam pelayanan. Perlu juga kita buka bidang yang namanya apa? Bidang doa kan Bapak Ibu. Di samping ada bidang penginjilan, bidang pemberitaan, bidang doa perlu. Jangan hanya yang kita cari itu, yang hanya kita tempatkan itu orang di bidang konsumsi. Itu nanti urusannya hanya urusan makan jadinya kita. Ya, nah, apalagi hakim-hakim dipilih bahkan dikasih job desk oleh Tuhan lewat Musa untuk mewakili Musa dalam menyelesaikan konflik masalah sengketa di antara bangsa Israel sendiri. Bahkan waktu itu Musa dibantu oleh mertuanya Jethro untuk memilih, menyeleksi hakim-hakim yang berintegritas. Kalau kita lihat dalam tataran bernegara, presiden tidak bisa melakukan tugas dan fungsi hakim dengan kemampuannya sendiri kan, maka dipilih dan dipercaya juga ada Mahkamah Konstitusi. Ya, ada apa? Menteri di bidang hukum. Ya, untuk mengatasi korupsi. Presiden nggak bisa lakukan sendiri. Maka dipercayai dia dukung dengan terbentuknya KPK, jaksa. Ya, ini di dalam bernegara. Nah, di dalam usaha dan bisnis sama juga. Bidang-bidang lain kita butuhkan juga. Ya, ada bidang produksi, ada bidang marketing, ada bidang keuangan, ada bidang SDM. Kan sama. Di keluarga, suami punya tugas sendiri, lebih keluar. Istri membangun, memelihara rumah. Itu contohnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, semua ini ya dikehendaki Tuhan.
untuk dilakukan oleh Musa. Karena Musa tidak bisa seorang diri. Memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel, keluar dari tantangan pergumulan perbudakan di Mesir. Maka kita pun dalam pelayanan Bapak Ibu, jangan dimonopoli sendiri. Jangan. Siapkan kader, pilih, latih orang. Ya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan itu. Dalam keluarga sama prinsipnya Bapak Ibu. Siapkan anak-anak kita suatu saat menjadi orang tua yang baik. Menjadi bapak yang baik. Menjadi ibu yang baik. Siapkan anak-anak kita itu. Dengan kasih dia tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, ini saya lakukan juga dalam konteks rumah tangga. Saya punya dua orang anak. Tapi sudah dari kecil saya sudah bimbing, saya sudah latih, saya sudah ajar mereka. Saya kasih contoh. Dan juga saya kasih tugas. Apa yang harus mereka lakukan. Di samping belajar, di samping kuliah, saya kasih tugas juga. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nyuci, ada yang nyetrika. Tapi awalnya saya harus kasih contoh. Bagaimana cara nyuci pakaian yang bersih, nyetrika pakaian yang hanya cuma satu baris. Saya kasih contoh. Cara ngepel, nyapu, ngepel rumah yang berkualitas. Saya kasih contoh Bapak. Hasilnya apa? Saya dan istri tidak lagi mengerjakan pekerjaan rumah sekarang. Enggak. Tapi anak-anak sudah bisa. Maka kami tidak terlalu banyak bergantung sama ART, pembantu rumah tangga. Enggak banyak bergantung. Enggak. Kesalahan terbesar keluarga-keluarga hari-hari ini Bapak. Anak-anaknya tidak dilatih. Tidak diajar. Sehingga apa yang terjadi? Udah anaknya gede. Udah mahasiswa pula. Bahkan udah sarjana. Enggak tahu nyuci baju sendiri. Nyetrika baju sendiri. Ngepel rumah kamar sendiri. Terlalu namanya itu. Salahnya di orang tua. Saya sering katakan begini Bapak. Kalau anak kita ajar, kita latih, kita bagi dia tanggung jawab sejak dari kecil. Yakinlah, anak kita itu tidak mati. Enggak. Anak kita itu akan maju dan berkembang. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sekolah sampai perguruan tinggi tidak banyak mengajar praktek merawat, menjaga, ya, dan bahkan melakukan pekerjaan di keluarga. Tidak banyak diajarkan selama kita kuliah. Tapi orang tua, papa mama kita lah yang banyak melatih kita melakukan pekerjaan di rumah. Tahukah Bapak Ibu? Itu modal bagi kita waktu kita sudah berumah tangga kan? Jadi jangan sampai anak-anak kita itu sudah berumah tangga, tapi mereka tidak tahu bagaimana mengurus rumahnya, menyapu, ngepel, membereskan genteng yang bocor, hanya berharap sama tukang-tukang loh. Kalau nggak ada tukang berarti gimana? Rumah kita itu akan rubuh. Padahal kita tiap hari makan tidur di situ. Sayang kan Bapak Ibu? Saya punya anak perempuan, saya ajarin cara megang martil. Saya ajarin cara nukang. Anak saya perempuan. Saya ajarin mereka berdua. Untuk apa? Nyambung paralon. Saya ajarin. Ganti genteng yang bocor, saya ajarin. Ngecat tembok kiri kanan, saya ajarin. Karena itu tidak pernah diajarkan oleh guru dan oleh guru-guru mereka waktu mereka sekolah. Itu penting Bapak Ibu. Karena itu aktivitas rutin yang pasti dikerjakan, dilakukan oleh anak-anak kita itu di kemudian hari. Ya, itu bicara masalah kerjasama tim. Nah, setelah Musa tidak lagi memimpin bangsa yang cerah itu, maka generasi kepemimpinan kedua kan diteruskan kepada Yosua. Yosua juga tidak bekerja seorang diri, Bapak. Dia terus melibatkan orang-orang di sekitarnya dia. Maka Yosua memilih dan mencari tim baru, yaitu dua-dua kepala suku, hakim-hakim, dan komandan pasukan. Untuk melanjutkan kepemimpinan Musa sampai pada akhirnya menuntun bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, tanah kami. Yosua pasal 24 ayat 1 menjelaskan itu. Jadi keberhasilan daripada Musa
atau Yosua bukan karena kemampuan kehebatan mereka pribadi, bukan Bapak Ibu. Tapi karena ada orang-orang yang bisa diajak bersama, bekerja sama, berkomunikasi, punya tujuan yang sama. Maka berhasillah Musa dan Yosua memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian yang telah disiapkan oleh Tuhan. Jadi kita, suami-suami tidak akan pernah menjadi suami yang hebat tanpa dukungan, sokongan istri, anak-anak kita. Istri sepintar, sehebat apapun, tidak akan pernah sukses karena tanpa topangan suami atau juga anak-anak. Anak-anak juga sama. Tidak akan pernah berhasil. Pintar dengan sendirinya. Kalau tidak ada papa mamanya yang membimbing dan mengarahkan. Bahkan kalau kita lihat kembali kepada Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Yesus juga memakai pola kerja sama tim. Cara yang dilakukan oleh Yesus, dia memanggil para murid. Maka kita menemukan ada 12 muridnya. Tapi dia tidak hanya panggil. Tapi dipersiapkan, dilatih, dikasih kepercayaan untuk melayani juga Bapak Ibu. Bahkan dari sekian banyak muridnya, ada satu yang busuk. Yudas kan? Dan pengganti Yudas pun juga ada. Maka lahirlah murid-murid Tuhan Yesus. Dari situ muncullah para nabi, para rasul, para pengajar kan Bapak Ibu. Artinya begini, Yesus itu kan Tuhan. Dengan atau tanpa para murid. Yesus kan bisa melakukan banyak perkara. Yesus bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Bisa kan Bapak Ibu? Tapi mengapa Yesus tidak memerlukan orang lain? Karena Yesus memberikan contoh kepada kita. Hei manusia, apabila Tuhan berkuasa membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Aku berkuasa tanpa orang lain. Tapi aku memberikan contoh, kata Tuhan. Perlu juga kontribusi kehadiran orang lain bagimu supaya engkau bisa maksimal. Itu kan yang sedang mau dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dengan dia memilih, melatih, mempersiapkan para murid kan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Hasilnya apa? Waktu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, kembali ke tempatnya di surga. Misi pemberitaan Injil. Pemuritan, penjangkauan jiwa. Tidak stop, tidak berhenti. Karena para murid sudah disiapkan oleh Yesus. Bahkan kita ini bisa bertobat percaya kepada Yesus. Sebagai produk atau hasil daripada apa? Kerja sama tim. Yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid. Maka di sini kita lihat, jelas sudah. Kerjasama tim itu. Terlihat jelas hasilnya, dampaknya, signifikansinya. Dari tokoh-tokoh yang dilakukan oleh para di kita, termasuk Yesus sendiri. Maka untuk itu Bapak Ibu, kita nggak boleh mengharamkan meniadakan kerjasama tim. Tapi jangan sampai juga begini. Wah, Pak Tony, berarti boleh juga dong kita kerjasama. Nyontek. Nggak boleh juga lah Bapak Ibu, beda kan konteks. Boleh juga dong kita korupsi berjemaah. Nggak boleh. Kan itu juga bagian dari kerjasama tim. Iya, tapi yang kita lakukan itu kan dosa, korupsi kan. Nggak boleh. Kerjasama tim dibutuhkan, diperlukan waktu kita sedang melakukan yang benar. Jangan kita bekerja sama berjemaah untuk melakukan korupsi, makan uang perusahaan. Janganlah Bapak Ibu, dosa.